Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam dan selamat berjumpa lagi dengan saya di sini Sam Reparasi Servis Elektronik Cilacap. Baik teman-teman, kita nggak usah berlama-lama. Di sini saya akan mengajak kepada teman-teman pecinta elektronik dimanapun saat ini berada. Kita sama-sama belajar untuk mengetahui atau menelusuri apa sih penyebab kerusakan sebuah perangkat elektronik. Ya, dan langsung saja di sini kita akan menangani sebuah water heater yang mereknya Midea ya. Yang mana kasusnya ini teman-teman. Jadi kasusnya ini pematik tidak nyala ya. Jadi apa saja sih dalam kasus seperti ini? Apa saja yang perlu kita cek ya? Jadi kita tidak serta-merta. Jadi ini harus diketahui ya teman-teman. Dalam menangani sebuah perangkat elektronik itu kita punya benar-benar ilmunya ya. Kita harus tahu ilmunya. Nah, makanya ya teman-teman atau para pemirsa, yang mahal itu ilmunya, karena kita menangani suatu perangkat elektronik itu kita harus mengilmui ya, kita harus punya ilmunya. Kita nggak bisa menangani suatu perangkat elektronik atau mengetahui kerusakan elektronik itu tanpa kita punya ilmunya, nggak bisa ya. Jadi intinya kita harus mengilmui dulu ya. Nah, disinilah kita nanti akan belajar bersama ya teman-teman ya. Ya mohon maaf, ini kita buka dulu. Ini sebenarnya saya sudah buka teman-teman ya. Karena di sini saya tidak videokan cara membukanya gimana, karena ini sangat sulit untuk bukanya ya. Karena kita ketahui bautnya itu sangat kuat kalau masih asli dari pabrik. Jadi saya nggak videokan cara membukanya. Di sini kita cuma sama-sama belajar itu sesuai dengan kasus ini ya teman-teman. Jadi banyak kasus ya. Jadi banyak kasus itu harus kita pisah-pisah videonya biar nggak bingung ya. Jadi kita harus fokus di sini. Ini kasusnya pematik tidak nyala. Nah, pematik tidak nyala itu apa sih, Bang? Nah, di sini harus kita cek. Jangan sembarang memponis. Sekali lagi ya, jadi kita tidak boleh sembarang memponis. Karena kenapa? Resiko ya. Kalau kita sembarang memponis itu resiko. Karena elektronik itu ya, satu kerusakan itu penyebabnya berbeda-beda ya. Jadi nggak bisa nggak bisa langsung ponis modulnya itu. Kalau modulnya langsung diponis tanpa dicek itu resiko teman-teman. Karena kita bolak-balik ganti modul kalau sebenarnya kita nggak cek ya. Kalau memang tepat siang ya alhamdulillah, tapi kalau enggak kita karena cuman ilmu tebak-tebakan ya, kadang-kadang kita udah biaya waktu kita, terus tenaga teman-teman, kalau salah ya nanti ya sia-sia. Jadi harus benar-benar step demi step kita harus tahu sistematik cara kerja pada perangkat elektronik yang kita tangani kayak gitu. Nah, seperti kasus ini, mari kita ya teman-teman belajar bersama, fokus, jangan sampai di skip nanti biar nggak salah gagal paham ya. Jadi di sini saya terangkan itu singkat ya, biar nggak kepanjangan, biar nggak bosan ya. Pertama-tama sekali lagi, ini kasusnya pematik tidak nyala. Jadi air masuk itu, tapi di shower juga udah keluar air tapi tidak panas karena pematik tidak nyala ya. Secara otomatis juga ya jelas selonit ini nggak bakalan bekerja ya, karena duluan pematik itu baru ini ya. Nah, sebelum kita
memponis modul. Sekali lagi, ini otaknya ini yang perintah semua ini, jadi otaknya di sini. Otaknya di sini ini modul. Jadi sebelum kita memponis barang ini modulnya, kita harus benar-benar telusuri dulu penyebabnya apa, dan makanya dari situ kita harus ilmui sekali lagi cara kerjanya seperti apa, yang karena ada dua macam teman-teman ya, ada dua macam water heater itu ya, dan cara kerjanya pun berbeda. Kalau ada yang pakai membran, ada yang pakai magnet switch ya, jadi magnet yang menswitch arus masuk ke modul untuk memerintahkan pematik itu bekerja ya gitu. Ini yang pakai membran, yang kita bahas di sini yang pakai membran. Kalau yang pakai membran sih bedanya siapa bang? Bedanya pakai membran itu, membrannya ini nih, ini udah tak buka ya, ini membrannya. Kalau yang pakai membran itu harus arus airnya itu benar-benar kuat. Kalau biasanya dari toren itu ya agak sedikit susah, tapi harus dibantu benar-benar langsung dari sanyo, dari pompa itu, karena arusnya harus kuat masuknya, baru bisa mendorong kerjanya ini harus benar-benar kuat membran ini ya. Kita nanti pelajari satu persatu ya. Jadi pertama, katakanlah kasus ini ya, kembali lagi ya, fokus ya. Pertama-tama, kenapa sih ya kok pematiknya nyala? Pertama-tama nih, fokus, ini mulai nih, kita harus periksa baterainya ya. Periksa dulu baterainya. Biasanya itu kalau normal pemakaian biasanya 3 bulan ya. Periksa dulu baterainya, harus diganti dulu. Pertama, katakan baterai ini udah diganti tapi kok tetap aja enggak itu. Nah, kita beralih ke langkah yang kedua, periksa tekanan airnya kuat apa enggak. Oh ya kuat, berarti satu dan kedua udah dikatakan sesuai dengan permintaan untuk menyalakan pematik ini, untuk mendorong untuk bisa kerja membran ini ya. Satu baterai udah kita ganti, kemudian arus airnya itu kuat, tapi kok tetap. Nah, yang selanjutnya kita lihat ya, mana ini? Kita lihat tuas ini, ada tuas di sini nih, micro switch di sini ada ini tuas ini. Ini bergerak enggak? Kalau saat air masuk, kalau ini kok diam 1000 bahasa, enggak ketarik ke sini ya, itu berarti banyak kemungkinan ini bisa ya. Ini belum kita langsung ponis ini bisa kemungkinan ini membrannya yang bocor atau sobek. Itu kita harus periksa juga. Nih. Nah, ini kan air masuk nih. Nah, di sini ada apa ya? Nah, di sini ada saringan. Sini nih saringan masuk ke sini. Mana ini? Nih, sini nih tempatnya nih. Nah, ini harus diperiksa juga ini saringan. Kalau kotor, jadi menjadikan arus air itu terhambat, kurang kuat. Ini harus diperiksa. Oh, ini udah bersih. Nah, oke. Nah, ini berarti udah pengecekan udah sampai ke arus airnya itu sampai ke saringannya. Nah, maju lagi. Ini kok diam 1000 bahasa. Perhatikan ya. Ini gerak apa enggak? Kalau enggak gerak, periksa. Itu di sini siapa tahu patah. Ya.
Ya udah diperiksa nggak patah. Diintip di sini kan ada ini bolongan di sini loh teman-teman. Ada di sini. Aduh, sulit ya. Sini ada buat ngintip. Buat tuasnya di sini. Nah, kemudian kalau ini nggak bergerak, ya. Selanjutnya bagaimana Bang? Untuk mengetahui sebenarnya apanya, gitu loh. Nah, sampailah kita untuk memeriksa modul sebelum kita mengganti, ya. Nah, caranya gimana? Kita harus menarik ini secara manual. Ini tuas ini nih. Ini kan udah ada baterai nih. Ya, jadi dari pertama, kedua, ketiga tadi udah cek, udah normal, dikatakan normal. Nah, tapi kok ini masih saja nggak mau, ya. Nah, ini lihat switch ini, kita tarik seperti ini. Ini untuk apa? Biar kita tahu sebenarnya modulnya apa-apanya ini yang rusak. Nah, di sini pengecekannya untuk mengetahui modulnya itu normal enggaknya. Kita tarik secara manual nih. Nah, kita tarik set. Nah, di situ kan ada bunyi ya. Nah, di sini ada percikan api itu. Nah, disertai dengan bunyinya selenoid, membukanya selenoid. Jadi bluk. Bluk. Nah, di situ berarti kan ini selenoid terbuka. Berarti kesimpulannya modul itu tidak rusak alias normal. Nah, sekali lagi. Nah, tuh kan. Berarti loh, kalau gini, berarti mau tidak mau kita harus buka ini yang ini. Ya, ini kan tempatnya di sini. Ini tempatnya membran. Nah, kita periksa ini juga pressure ajusnya ini. Ini biasa patah, pirnya kata. Soalnya kalau ini rusak, itu benar-benar membutuhkan air yang kuat banget baru bisa membuka, ya gitu. Nah, tapi Bang, ada lagi nih pertanyaan. Bang, switchnya sudah tak tarik dan pematik pun nyala, kemudian selenoid pun ceklek tapi kok apinya, kok gasnya kok nggak ada yang keluar, gitu loh. Lah, ya nggak bisa keluar kalau ini ditarik secara manual, nggak bisa. Karena ditariknya ini kita cuman untuk mengetahui rusak tidaknya modul, gitu. Kalau seperti ini kan normal tuh, berarti bukan modulnya, bukan selenoidnya, karena bunyi. Tapi kok tetap aja nggak ada bau gas. Harusnya kan ada bau gas, ya nggak mungkin kalau kita nggak pakai air untuk mendorong ini nih yang putih-putih nih. Nih putih-putih ini kan membrannya kan di sini. Aduh jatuh tuh. Nah, ini membran ini ke sini nih. Aduh, tangan satu sih. Nah, kayak gini nih. Nah, seperti ini. Ini ke sini dia. Kenapa kok ada putih-putih ya? Kalau nggak ada putih-putih ini soek, karena di sini ada tuasnya. Ini lancip nih. Ini tuas ini. Ya, inilah yang didorong oleh membran ini dengan kekuatan air yang menampung di sini, gitu. Paham sampai di sini? Kemudian kita lanjut ya. Nah, setelah ini kedorong ke sana dengan kekuatan arus air, di sini tuas ini, di sini ada ini ini besi-besi ini, katakanlah besi ini panjang ini ke sini nih. Tujuannya apa? Jadi setelah mendorong ini ke sana, jelaskan ini ini ke sini nih, ya kan? Nah, kemudian tuas ini juga atau besi-besi ini juga mendorong pintu kedua. Jadi kalau yang pakai membran itu
ada namanya pintu satu dan pintu kedua untuk membuka gas. Jadi pintu pertamanya tuh di sini teman-teman. Sini nih solenoid ini. Aduh, repot. Di sini ada ini. Nah, di sini. Nah, kan di sini ujungnya. Di sini udah teklik. Kan udah kebuka tuh. Ketarik. Buka gas ke sini melalui kerang ini nih. Ini pada sama aja kerang ini untuk buka, untuk membesar kecilkan gas ini, aliran gas. Dia lari ke sini. Nah, di pintu kedua ini apa yang membukanya? Ya air, dorongan dari sini. Jadi dia kebuka ke sini. Dia kan ada di sini pir, ya. Pir itu tujuannya untuk supaya enggak los, ini dorongan ke sini enggak los. Jadi bisa ketutup. Los bisa kebuka ketutup loh. Jadi saat ke aliran listrik airnya itu kita matiin, ini ikut tertutup. Jadi safety-nya ini double safety. Ya, kalau yang model membran safety-nya double safety. Di sini ada pintu 1, pintu 2. Jadi kalau di sini cuman di sini yang terbuka, ya kalau di sini nggak kebuka ya. Karena ini kan gas ke atas nih. Gas, ini gasnya nih, gasnya ini. Gasnya ke sini. Ya, ke tungku ini, tungku. Nah, jadi kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Ini khusus. Jadi ini kita bahas di sini khusus untuk pematik tidak nyala. Nah, dari awal tadi udah paham lah ya. Kalau nggak paham diulang-ulang aja. Jadi saya nggak bolak-balik menerangkan biar nggak kelamaan. Nah, kita perhatikan, kita buka di sini itu. Atau memang kalau umpamanya udah kelihatan, ini kan kalau ininya bocor, ini kan bocor teman-teman, kecil banget, kelihatan nggak di pinggirnya ini. Ini nanti saya ganti. Jadi ini penyakitnya di sini nih. Ini yang kasus sekarang yang kita tangani ini, kasusnya membran ini karena bocor. Bocor kenapa? Ya karena gesekan pasir, bisa juga faktor umur udah tua, udah wayah ganti ya. Memang saatnya untuk pensiun ini ya. Karena apa ya, kok rusak lah, dipakai kok nggak rusak. Ini pertanyaan yang itu sebenarnya ya, apa ya, kok rusak sih ya, lawang dipakai kok nggak rusak ya kan. Barang dipakai itu rusak, manusia juga rusak pemaning kalau barang-barang seperti ini. Jadi jangan heran kalau rusak ya kan. Jadi kalau rusak ya harus diservis atau beli baru kan, kayak gitu. Paham lah ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini tujuannya, ini cuman mengetes modul baik enggaknya. Jadi buat pemirsa juga harus hati-hati ya, jangan sampai di prank oleh teknisi. Oh modulnya, padahal bukan, ya kan. Jadi mohon maaf, ini kita harus jujur-jujuran dalam memperbaiki suatu perangkat elektronik kayak gitu. Jadi mahal enggaknya itu ya memang yang namanya ilmu ya harus ada harganya. Yang penting jujur. Ya, oh ininya Bu, jangan kita seakan-akan modulnya bagus kok. Ngomongnya ke yang punya itu modulnya, padahal modulnya kita nggak cek. Modulnya bagus kok diganti modul itu di prank. Ya jangan lah ya. Masalah biaya itu ngomong aja terus terang misalnya, karena memang ya ilmu mahal. Yang penting kita jujur. Jadi kita pun enggak ganti yang enggak ya gitu. Seperti itu penjelasannya teman-teman. Jadi masih banyak kasus-kasus yang perlu kita ketahui, dan tentunya di sini saya memfokuskan apa yang dialami oleh water heater ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya kan. Ya dari awal sampai itu tadi kok cara kerjanya seperti apa, itu ya saya sudah terangkan. Saya kira udah paham dari seperti itu cara kerjanya. Jadi sekali lagi tuas di sini
Ya kalau kayak cuman di kayak gini, ini cuman pengetesan modul, ini tak pahamkan lagi ya. Jadi buat pemakai juga ya, sebelum bawa ke tukang servis ya, mudah-mudahan video ini jadi referensi. uh, Umpamanya memang sudah kayak gini, berarti kan bukan modulnya, nanti untuk buka ini ya harus ya punya keterampilan khusus ya, karena ini susah ya kan. Nah, bisa panggil tukang servis. Dan kalaupun nanti tukang servisnya kok bilang ininya, ya pemilik itu ya haknya, lo enggak kok cara ceknya kan saya cek kayak gini kok normal, kita bisa gitu loh. Jangan diam, kalau diam ya nanti di prank ya. Kita harus tahu penjelasannya gimana kok bisa bisa ponis ininya kok ya kan ada alasannya, nanti dijelasin kayak gitu. Jadi kedua belah pihak itu harus tahu kayak gitu loh. Jangan kita sembunyikan penyakitnya sama yang punya. Tukang servis harus belak-belakan seperti ini Bu. Adapun nanti biayanya segini. Ya kalaupun yang punya itu umpamanya kok mahal, ya terserah mau lanjut apa enggak. Kalau enggak ya enggak usah. Begitu. Masalah biaya saya kira itu yang penting kan apa yang kita dapatkan itu benar-benar barokah ya. Tidak ada hal-hal yang apa namanya yang oh berkaitan dengan apa namanya lah ya, ya mohon maaf istilahnya ya, kita mencari rezeki itu yang barokah gitu. Masalah biaya kalau mau ya dilanjut, kalau enggak ya enggak usah kan kayak gitu. Mahal lah ya enggak usah, kalau mahal enggak usah ya kayak gitu. Jadi jangan takut tukang servis, jangan ragu. Oh tak ponis saya gini, kalau saya enggak ngomong ini itu nanti dia bilangnya mahal. Lah ya kan apa ya, kita kan mencari rezeki itu yang halal bro ya. Kalau umpamanya ya mahal enggaknya itu ya walaupun sedikit, yang penting kan barokah kan kayak gitu. Kita harus profesional, kita punya jam terbang ya, ilmu kita itu ya harus dihargai. Jangan ragu-ragu, ponis saja umpamanya berapa ngomong aja. Sekira itu memang tidak pantas buat menghargai ilmu, enggak usah kan kayak gitu ya. Maaf ini ya. Jadi di sini ya harus kita, karena ini banyak pertanyaan-pertanyaan, jadi saya sekalian itu ya. Ya saya kira seperti itu ya. Jadi dari awal nanti dari seperti itu. Jadi banyak yang harus kita cek. Saya kira cukup lah ya penjelasannya. Kalau ada pun pertanyaan-pertanyaan silakan tulis di berkomentar ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman. Di sini saya cuman kita sama-sama belajar. Saya juga pemula lagi belajar teman-teman. Saya nggak pamer, mohon maaf. Saya membagikan apa-apa yang ini hanya saya punya teman-teman. Saya nggak punya apa-apa yang lain, istilahnya apa ya, inilah yang saya bagikan, ini yang saya punya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang nonton ini dapat istilahnya apa sedikit apa namanya ya, intinya bermanfaat lah ya, bisa dipraktekkan ya, baik itu tukang servis ataupun pemakai ya. Kalau mau servis sendiri ya silahkan ya kan kayak gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata. Adapun benarnya itu semata-mata dari Allah. Saya banyak kekurangan, saya banyak salah, saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Sam Reparasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.